Siapa bilang dia tidak punya musik pengiring? Hei, teman sekelas. Apa maksudmu? Semua alat musik di panggung boleh dipakai, kan? Tentu saja boleh. Oke. Turunlah. Bagaimana bisa menari tanpa musik pengiring? Berikutnya, turun. Turun sana. Ikuti saja ritmemu. Aku akan mengikutimu. Jinwoo. Hei, gadis yang di pojok itu, sedang apa dia? Jangan-jangan dia mau tampil live. Lagu Fajar Menyingsing ini terdiri dari belasan jenis alat musik. Kalau dia sendirian bisa memainkannya, akan kucopot kepalaku ini dan kuberikan padanya untuk dimainkan. Haha, apa Pei Jinwoo bisa main alat musik atau tidak? Dia sendiri saja tidak tahu. Seharian cuma ikut kakeknya lari ke gunung. Dasar gadis desa udik kampungan. Jangankan main. Mungkin lihat piano saja belum pernah. Mau memainkan lagu Fajar Menyingsing. Lelucon. Aku bisa main biola. Aku akan bantu. Universitas Dida kita kan universitas nomor 1. Masa kita biarkan orang-orang dari DC menertawakan kita? Aku bisa sedikit main gitar. Di internet ada partitur lagu Fajar Menyingsing. Aku juga akan bantu. Dia benar-benar melakukannya. Hei, sobat yang mau potong kepala, sudah keringat dingin, kan? Ya ampun, Tuhanku. Otakku serasa jadi kismis. Kapwu, kian-kian. Pei Jinwoo dari kecil sampai besar tidak becus dalam hal apapun. Juaranya cuma makan. Bagaimana mungkin dia bisa main alat musik dan bisa sebanyak itu jenisnya? Pasti orang tua itu yang diam-diam menyuruhnya belajar. Kalau Pei Jinwoo membuatku kalah dalam kompetisi ini, aku tidak akan pernah melepaskannya. Kenapa aku tidak tahu sebelumnya bahwa siswa di sekolah ini begitu berbakat? Tariannya bagus, emosi dan tekniknya juga mumpuni. Benar-benar menampilkan secara sempurna. Intisari dari Fajar Menyingsing. Gadis ini cantik. Auranya juga bagus. Kok bisa tidak ditemukan oleh pencari bakat? Bisa memainkan secara utuh. Lagu seperti Fajar Menyingsing bisa disebut jenius. Orang seperti ini, bagaimana mungkin tidak terkenal? Bukankah kamu selama ini mencari pemeran utama wanita untuk MV? Aku punya satu kandidat. Akhir-akhir ini sibuk. Tidak mau bertemu. Kecantikan tiada taraf. Wanita berbakat dengan aura luar biasa. Sungguh, tidak akan menyesal. Tidak akan. Baiklah, baiklah. Siapa yang tampil itu? Cantik sekali. Universitas Dida tahun ini hebat sekali. Murid-muridnya hebat sekali. Aku berani taruhan sebungkus makanan pedas. Juara pertama tahun ini. Pasti Universitas Dida. Bukannya DC sudah gembar-gembor. Juaranya sudah pasti Sen Yunro. Kena batunya. Kan, nilainya kan belum keluar. Nilainya sudah keluar. Tadi aku baru saja kirim pesan ke keluarga, bilang kalau aku menang, dan akan masuk berita. Ibu dengan gembira bilang akan memberitahu teman-teman sosialitanya soal kemenanganku. Sepertinya berita ini sudah menyebar di kalangan sosialita. Kalau sampai aku tidak dapat penghargaan, teman-teman sekelas itu, dan juga para nona sosialita itu, entah bagaimana mereka akan mengejekku. Universitas Dida. Zhao Qian. Tarian Fajar Menyingsing. Total skor 96 poin. Oh. Habislah sudah, 4 poin lebih rendah dari Zhao Qian. Aku, sang juara kompetisi tari, ternyata kalah dari orang macam Zhao Qian. Tidak bisa diterima. DC setiap tahun selalu jadi nomor 1. Kenapa kali ini bisa ada kecelakaan? Bukankah Sen Yunro itu juara kompetisi tari? Cuma acara kecil begini saja bisa kalah. Benar-benar memalukan. Kalau bukan karena si anak liar Pei Jinwoo itu, urusan masuk berita dan jadi sorotan, pasti sudah jadi milikku. Sesuatu yang tidak bisa kudapatkan. Jangan harap orang lain bisa mengambilnya. Halo, teman. Halo.
Penampilanmu hari ini luar biasa. Kalau kamu bersedia, syuting di stasiun TV nanti bisa ditambah jadi 2 orang. Tidak perlu. Kenapa? Karena tidak mau. Makanya tidak mau. Ya sudahlah, lalu. Apa kamu tertarik masuk ke dunia hiburan? Aku punya teman yang baru-baru ini mau syuting sebuah MV. Kebetulan sedang butuh pemeran utama wanita. Namanya, aku tidak tertarik. Wajah ini, kenapa rasanya familiar sekali? Sebenarnya pernah bertemu di mana? Ya. Jinwoo, kamu hebat sekali hari ini. Kalau bukan karenamu, aku pasti sudah malu besar. Iya, Kak Woo mainnya bagus sekali. Pasti sudah pernah latihan. Kan, mainnya selancar itu, setidaknya pasti sudah latihan belasan tahun, kan? Tidak juga, mungkin sekitar sebulan. Malam ini kalian makan sendiri saja, aku masih ada urusan. Jinwoo, nanti gaunnya ku cuci dulu baru ku kembalikan padamu. Tidak usah dikembalikan, untukmu saja. Astaga, merek The One. Gaun ini, aku pernah lihat di ponsel ibuku. Satu gaun harganya lebih dari 1 juta yuan. Berapa? Teman Kakku sekaya itu. Ya, gaun seharga lebih dari 1 juta. Dikasih begitu saja. Tanganmu kenapa? Oh, tidak apa-apa, cuma luka kecil. Tadi main alat musik sebentar. Mungkin karena sudah terlalu lama tidak main. Tangan kanan terluka lagi. Bagaimana bisa menggambar desain perhiasan? Tidak bisa. Harus istirahat beberapa hari. Tidak perlu. Bukankah masih ada ini? Maaf mengganggu. Lupa dengan nona besar sepertimu. Tangan kirinya lebih hebat dari tangan kanan. Memang pantas disebut J5. Sang Xian bisa menemukanmu. Itu keberuntungannya. Tapi jangan bilang-bilang ya, Sang Xian itu memang tampan. Waktu aku mencari tahu tentang Jiang Jibai, aku melihat foto Sang Xian. Sumpah, visualnya keren banget. Pinggangnya ramping, kakinya jenjang. Kalau pakai baju terlihat langsing. Tidak tahu. Kalau buka baju, berotot tidak ya? Mungkin ada. Kok kamu tahu? Cuma menebak. Sudah dapat info tentang Jiang Jibai. Sudah. Jiang Jibai itu anak adopsi. Orang tua angkatnya sama-sama keturunan Tionghoa. Sudah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Saat ini, di keluarga Jiang hanya ada Jiang Jibai seorang. Sisanya adalah riwayatnya di dunia hiburan. Benar-benar gemilang dan cemerlang. Anak adopsi, beda usia sekitar 10 tahun. Banyak hal yang cocok. Ku dengar Jiang Jibai ini adalah pekerja keras di industri ini. Asetnya sudah lebih dari 100 juta, tapi masih saja bekerja di luar. Katanya sekarang sedang syuting di Eropa. Diperkirakan, minggu depan akan kembali. 1 minggu kemudian. Lalu, bagaimana dengan rambutnya? Untuk tes DNA. Aku belum bertanya padamu. Untuk apa kamu menyelidikinya? Wu Mei. Kamu tidak naksir dia, kan? Tidak juga. Hanya ingin memastikan sesuatu. Suka pada kakak sendiri itu bisa kena kutukan. Sudah ku bilang, seleramu tidak mungkin seburuk itu. Kalaupun suka, ya sukalah tipe seperti Sang Xian. Tampan. Postur tubuhnya juga bagus. Kecuali satu hal itu, semuanya serba top. Sudah makan. Aku menemukan beberapa jenis permen dengan rasa berbeda. Lumayan enak. Mau coba? Semuanya permen yang dibeli di Nanzu. Selain rasa mangga, ada rasa lainnya. Tidak. Di mana aku bisa memberikan permennya? Sekalian kita makan bersama. Oke. Aku pergi dulu. Sudah lama menunggu. Apa ada yang mengganggumu? Oh, tidak. Naiklah ke mobil.
Semuanya untukmu. Terima kasih. Pergi ke Yue Sanju. Baik, Tuan. Rasa mangga. Terima kasih. Tangan kananmu, boleh aku lihat sebentar? Dia mengkhawatirkan tanganku. Obat ini efeknya cukup bagus, hanya sedikit sakit. Tahan sebentar. Kenapa dia begitu baik padaku? Memberi permen, mengoleskan obat. Tangan kanan jangan dipakai terlalu keras lagi. Obat ini harus dipakai selama 3 hari. Kalau masih bengkak, bilang padaku. Akan kuantar ke rumah sakit. Kenapa kamu terus menatapku? Hati gadis kecil ini sudah luluh. Tidak ada apa-apa, hanya saja kamu mengingatkanku pada seseorang. Si siapa? Kakekku. Tuan kita ini seharian sibuk beli permen, lalu mengoleskan obat dengan begitu perhatian. Pada akhirnya, gadis itu bukan hanya tidak tersentuh, malah menganggapnya seperti kakek. Di mata Nona Pei, tuan kita hanyalah seorang pria tua. Hahaha. Maksudmu? Dulu waktu terluka, kakek mengoleskan obat untukku seperti ini. Lalu orang lain tidak membuatmu teringat pada kakekmu. Tidak ada orang lain yang mengoleskan obat untukku. Begitukah? Benarkah? Sudah. Terima kasih. Sama-sama. Enak. Kalau kamu suka, lain kali akan sering kubelikan untukmu. Membalas budi. Kamu sudah menyelamatkan nyawaku 2 kali. Budi ini lebih berharga dari emas. Lagi pula, menolong orang itu menyenangkan. Itu adalah kebajikan tradisional. Tahu membalas budi juga. Boleh juga. Bukankah seharusnya membalas budi dengan dirimu sendiri? Dia pernah ke Yue Sanju. Masakan yang dia pesan hanya disajikan untuk tamu kelas atas. Dilihat dari keakrabannya, tidak terlihat seperti baru pertama kali datang. Berdasarkan apa yang kutemukan, gadis kecil ini, meskipun dibesarkan oleh keluarga Sen, tapi hidupnya tidak begitu baik. Sebagian besar waktunya tinggal bersama kakeknya, tempat yang bahkan keluarga Sen tidak bisa masuki. Bagaimana dia bisa datang berkali-kali? Sangat menarik. Kenapa kamu tidak makan? Ah, aku tidak begitu lapar. Nona Pei. Perut tuan kami tidak begitu baik. Harus makan sedikit tapi sering. Perutnya tidak baik. Berikan tangan kananmu. Denyut nadinya agak lemah. Pola istirahatnya tidak teratur. Pola makannya tidak normal. Tapi masalahnya Neta Uzi Felika. Ini resepnya. Minum sekali di pagi dan malam hari. Lakukan selama sebulan. Perutmu akan jauh lebih baik. Setelah itu, akan kuberikan resep lain. Kamu juga mengerti pengobatan Tiongkok. Mengerti sedikit. Baik. Terima kasih atas makanannya. Kulihat tadi kamu sangat menikmatinya, jadi kubungkuskan 1 porsi untukmu. Bawa pulang untuk dicicipi keluarga. Terima kasih. Hubungan di antara kita tidak perlu mengucapkan terima kasih, kan? Dah. Pergi selidiki, bagaimana tangannya bisa terluka. Baik. Siapkan obat sesuai resep ini. Baik.
Kakak sepupu, kamu juga sudah pulang. Hari ini aku melihat videomu bermain alat musik. Hebat sekali. Dan si Shen Yunro itu, wajahnya sampai miring karena marah. Kakak sepupu, kalau ada waktu, ajari aku main alat musik juga. Ya, boleh. Ini, ambil dan makanlah. Wah, kue dari Yue Sanju. Aku hanya pernah melihat temanku yang makan. Ini dikasih temanku. Kakak sepupu, kamu tahu akan ada ujian gabungan? Tidak tahu. Aku masih banyak materi yang tidak mengerti. Kalau kamu ada waktu, bisa ajari aku, boleh? Oh ya, kakak sepupu, menurutmu, apa yang terbaik dari Universitas Dida? Makanan kantinnya yang terbaik. Benarkah? Kak Wu. Sekarang di internet ada orang yang menyebar rumor, bilang gaun yang kamu pinjamkan ke Qian-Qian itu palsu. Di seluruh internet sedang ramai dibicarakan. Wu, jangan lihat. Di internet isinya komentar jahat semua. Pasti ada orang yang menyebar rumor di belakang. Kak Wu, aku akan suruh ayahku mencari peretas. Pasti akan menemukan orang itu. Peretas. Tahu kota bawah tanah? Kan, peretas paling top di seluruh dunia. Semuanya ada di sana. Biaya jasa mereka tidak murah. Loh, tidak masalah. Ayahku punya uang. Kamu, si anak sultan peternak babi ini, harus menjual berapa banyak babi untuk bisa membayar biaya ini. Urusan ini biar aku yang bereskan. Di internet bilang gaun yang kamu pinjamkan padaku, merek The One hanya ada, dan juga oleh guru Xuan Yue. Jinwu bilang gaun ini dipinjam dari teman. Apa temannya itu guru Xuan Yue? Astaga. The One, pihak merek sudah merilis pernyataan, bilang tidak meminjamkan gaun pada Qian-Qian, dan meminta untuk menghapus semua video yang berhubungan dengannya di internet. Kalau tidak, akan dituntut. Bagaimana ini? Universitas Dida adalah seluruh jerih payah kepala sekolah lama. Bagaimana kalau aku maju dan mengklarifikasi, bilang kalau Wu tidak meminjamkan gaun padaku. Gaunnya aku beli sendiri di internet. Tenang. Biar guru Xuan Yue sendiri yang membuktikan bahwa gaun itu dipinjamkan padamu. Bukankah itu sudah cukup? Jinwu terhadap tarian guru Xuan Yue dan musiknya sangat akrab. Pasti sering berinteraksi langsung dengannya. Ya Tuhan, orang yang meminjamkan gaun padanya benar-benar guru Xuan Yue. Berani merebut gelarku. Akan kubuat kalian hancur selamanya. Ambil kisah Pei Jinwu, pengalaman hidupnya yang penuh warna, sebar semuanya di internet, viralkan sampai jadi trending topik.